Halo semuanya, selamat datang di channel Lahidiki. Kali ini kita bakal membahas sejarah panjang dan menarik tentang pencaksilat. Seni bela diri yang berakar dari budaya Indonesia, tapi juga kuat berkembang hingga ke Malaysia. Kita akan jelajahi asal-usulnya, perjalanan pencaksilat dari Nusantara hingga ke negeri jiran, serta bagaimana seni bela diri ini mendapat tempat di kancah internasional. Kalau kamu penasaran, tonton video ini sampai akhir. Baik, kita mulai dari mana pencaksilat berasal. Menurut sejarawan, pencaksilat berawal dari tradisi bela diri kuno di Nusantara yang sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dalam buku pencaksilat The Fighting Art of Indonesia oleh Don F. Draeger pada tahun 1970 disebutkan bahwa pencaksilat berasal dari adaptasi manusia Nusantara terhadap lingkungan alam dan budaya mereka. Dalam perkembangannya, setiap daerah punya gaya silat sendiri. Misalnya, di Sumatera berkembang silat harimau dengan gerakan cepat yang meniru gerakan harimau. Sedangkan di Jawa ada silat Cimande yang lebih menekankan ketenangan dan keseimbangan. Setiap aliran terinspirasi dari alam, hewan, hingga mitologi lokal. Bahkan, menurut buku Tradition of the Silat Warrior karya William Sanders tahun 2005, pencaksilat lebih dari sekedar teknik bertarung. Ia juga syarat dengan nilai-nilai spiritual yang melatih mental dan fisik. Jadi, bagaimana pencaksilat ini bisa menyebar ke Malaysia? Jawabannya adalah migrasi dan hubungan budaya antar masyarakat Nusantara. Dalam The Malay War of Southeast Asia, karya Anthony Milner tahun 2010, disebutkan bahwa di masa Kesultanan Melaka, pencaksilat sudah mulai masuk ke semenanjung Malaya lewat interaksi dagang dan migrasi. Para perantau dari Sumatera dan Jawa membawa serta budaya mereka, termasuk seni bela diri silat. Di Malaysia, pencaksilat kemudian dikenal sebagai silat saja dan mulai berkembang menjadi berbagai aliran yang disesuaikan dengan gaya lokal. Misalnya, silat gayong dan silat cekak yang lebih fokus pada jurus-jurus serangan langsung. Ini memperlihatkan bagaimana silat beradaptasi dengan budaya setempat sambil mempertahankan inti filosofinya. Menariknya, meskipun punya akar yang sama, gaya pencaksilat di Indonesia dan Malaysia mulai terlihat perbedaannya. Di Indonesia, pencaksilat berkembang menjadi ratusan aliran dengan variasi yang sangat kaya. Menurut The Malay Art of Self-Defense, silat seni gayong oleh Syekh Syamsuddin pada tahun 2005, gaya di Malaysia lebih terstruktur dalam jurus serangan. Contohnya, silat cekak di Malaysia mengutamakan gerakan serangan langsung ke lawan, berbeda dengan gaya defensif di beberapa aliran di Indonesia yang lebih fokus pada kelincahan, menghindar, dan menjaga jarak. Namun, di balik perbedaannya, nilai persaudaraan dan spiritualitas dalam silat tetap sama. Kabar baiknya, pencaksilat kini semakin dikenal di seluruh dunia melalui organisasi persilat, Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa. Pencaksilat mendapat pengakuan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2019. Hal ini diungkapkan dalam buku Pencaksilat Heritage oleh Yusmar Yusuf tahun 2019 yang menyoroti peran persilat dalam mengangkat pencaksilat ke level internasional. Persilat yang didirikan oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei mengadakan turnamen internasional untuk mempertemukan para pendekar dari seluruh dunia. Dengan adanya internet dan media sosial, perkembangan pencaksilat semakin pesat. Seperti di YouTube dan Instagram, kita bisa lihat anak-anak muda dari berbagai negara yang tertarik belajar pencaksilat. Dalam artikel Silat Goes Global oleh Kevin Tan tahun 2021, disebutkan bahwa media sosial membuat silat lebih dikenal sebagai seni bela diri yang kuat dan indah.
Banyak kreator dari Indonesia dan Malaysia yang mulai mengajarkan gerakan-gerakan dasar silat secara daring. Ini membuktikan bahwa silat mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Jadi, itulah perjalanan pencaksilat dari Indonesia hingga berkembang di Malaysia dan bahkan mendunia. Pencaksilat bukan sekedar bela diri, ia adalah simbol warisan budaya dan persaudaraan antar bangsa. Menurut buku Pencaksilat A Culture Legacy oleh R.M. Sucipto tahun 2018, perjalanan pencaksilat membuktikan bahwa betapa budaya kita mampu menyatukan dan memperkaya kita sebagai bangsa. Jadi teman-teman, apakah kalian bangga dengan pencaksilat? Atau mungkin ingin mulai belajar? Tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung pelestarian budaya kita. Sampai jumpa di video berikutnya.